wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya, ayah, bunda, kakak, teteh, abang, adik, dan sebagainya. Alhamdulillah ini kita kembali lagi live report terkait kurban Impact 30 negara. Dan yang tadi pagi kita sudah live report Kurban Fest yang ada di Bandung, yang ada di Serang, terakhir yang ada di Lumajang, dan kemarin kita ke Indonesia Timur. Sekarang ini edisi sangat spesial. Kita beranjak terbang ke Mesir. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita yaitu mitra kami dari BSMI Mesir yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Zaki El Farouk. Alhamdulillah kita sapa terlebih dahulu teman-teman. Assalamualaikum Ustadz Zaki, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yasin Akbar. Masya Allah, Masya Allah. alhamdulillah. Gimana Ustadz, kabar antum sehat ini? Alhamdulillah Ustaz, sehat selalu, alhamdulillah. Kalau kita nggak sehat, kita tidak dikasih Allah itu di sini ya. Masya Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Ini Ustadz setelah minggu yang sangat panjang, kita menunggu sampai Idul Adha ini, Alhamdulillah hari sekarang adalah hari penyembelihan Ustadz. Ini Ya, kalau boleh ya, tahu, boleh disampaikan nih Ustadz, sekarang Ustadz sedang di mana nih? Tempat penyembelihan di mana nih Ustadz? Ini terlihat sangat ramai dan sangat hektis sekali nih. ya Ustaz. Bismillah ya. Pertama, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya, sahabat Quran, sahabat Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita lagi berada di salah satu kota yang merupakan kota Obor. Ini namanya peternakan yang paling besar yang biasa orang Mesir itu menyembelihnya. Menyembelih hewannya, dipotong-potong, lalu didistribusikan. Namanya peternakan Hadramaut Antar. Hadramaut Antar. Ini kebetulan kita kenal dengan pemiliknya, bosnya, ownernya. Alhamdulillah dikasih kemudahan dalam proses pembelian hewannya, perawatan, hingga penyembelihan hari ini. Ini kita boleh dilihat teman-teman semuanya, ini sebagian kambing sudah disayati ya, dikulitin. Nah tuh, Masya Allah. Tadi sekitaran 1 jam yang lalu, kambing telah disembelih sebanyak 20 kambing. Total akan dua tauhid menyumbang sekitar 40 kambing dan 20 sapi. Kambing telah dipotong sebanyak 20 kambing. Nah, ini lagi berlangsung proses penyembelihan sapinya. Mungkin saya boleh pakai kamera depan ya. Bentar. Boleh Ustadz, ahlan Ustadz. Nah, ini sapinya ini, tapi mulai masuk ke tempat penyembelihan. Ini. Ini. Ya, saya kamera ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini dia. Di telinganya ada angkanya. Ada angkanya nih. Angkanya 9486. Nah, dia. Tim ini sudah melakukan dokumentasi. Nah, udah difoto, dokumentasi. Ini disembelih nih. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Wah, berarti ini bakalan sangat hektik sekali Ustadz ya, karena penyembelihan ini sebenarnya Ustadz ya, ini bukan dari Darut Tauhid Ustadz, tapi amanah dari donatur-donatur kami menitipkan uangnya ke Darut Tauhid, dan Alhamdulillah kita salurkan ke teman-teman ataupun para pengungsi yang ada di Palestina dengan wasilah kita titipkan ke BSMI Mesir nih Ustadz. Baik Ustadz, dari jam berapa nih Ustadz proses penyembelihan ini dimulai Ustadz? Kalau nggak salah tadi saya notice di Antar Ustadz ya, apa nama tempatnya Ustadz? Hadramaut Antar. Ya. Nah ini saya boleh proses penyembelihannya mulai dari jam berapa Ustadz? Penyembelihannya kita mulai dari jam 11 Mesir. 11 Mesir berarti jam 3 WIB. Oh, jam 3 WIB, Masya Allah sekali nih. 3 WIB. Ini teman-teman tim, boleh saya hello teman-teman semuanya. Masya Allah, Assalamualaikum Mbak Feti. Masya Allah, ini saya sering berkomunikasi dengan Mbak Feti nih. Jauh terima kasih juga teman-teman untuk BSMI Mesir. Ini kalau boleh tahu, ini ada berapa volunteer nih, Ustadz, yang akan membersamai kita untuk proses penyaluran, pendistribusian, dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak Palestina nih, Ustadz. Alhamdulillah total kita
Kalau tim inti itu ada sekitar 15 orang tim intinya. Volunteer ada sejumlah 30 orang. Jadi total sekitar 43 orang. Nah, kalau Wah, semua ini yang jumlah yang sangat banyak banget nih Ustaz. ya, Ini Ustaz, ini kalau boleh oh, tahu ini proses assalamualaikum. izin nih Ustaz, ini kalau boleh tahu nih Ustaz, apakah setelah proses penyembelihannya hari ini langsung didistribusikan ke kamp-kamp pengungsian Palestina atau besok nih Ustaz? Boleh disampaikan kepada para pemirsa nih Ustaz? Alhamdulillah untuk proses pemotongan distribusinya itu kita adakan pertama untuk penyembelihan potongan daging itu ada di hari ini. Hari ini sampai malam. Nah, tepatnya di sinilah Madura Ansar. Nah, ini mungkin kita selesai penyembelihan itu sekitar 3 jam. Ini kan jam 11 ya. Itu mungkin kita jam 2 Mesir. Itu proses penyembelihan. Kemudian untuk dicacah dagingnya itu perkiraan sampai malam ya, karena kan banyak dagingnya ya, 20 sapi, masya Allah, dan 40 kambing. Itu untuk yang penyembelihan dan cacahan dagingnya. Ada pun distribusi kita besok kita hari ketiga Idul Adha itu kita lakukan distribusi. Tepatnya ke ada namanya ini gini ada ada 2 tempat, ada di Kairo dan di luar Kairo. Di Kairo itu ada di Masakin Maadi, yang kedua Tabomun, yang ketiga Masakin Tabomun, ya yang keempat di sekitar Villa Quran Gaza di daerah Salam namanya. Karena teman-teman semua memahami ini di mana sebagai yang di Kairo. Ya. Yang kelima di Mustasfa Palestina atau di rumah sakit Palestina. Itu yang di Kairo, ada di 5 titik ya. Yang kedua di luar Kairo. Di luar Kairo kita ada 4 titik. Satu di Masakin Badr namanya. Yang kedua di Ma'al Al-Kubro. Yang ketiga di Mansuro. Yang keempat di Alexandria. Yang kelima jalan di Zagazig. Jadi ada 5 tempat di Kairo, 5 tempat di luar Kairo atau ibu kota. Ya. Itu Baik, Mas Allah, ini berarti total secara keseluruhan adalah insya Allah pendistribusian dari 40 kambing dan juga 20 sapi ini pendistribusiannya terdiri dari 2 tempat, yaitu yang pertama ada di Kairo nih sahabat-sahabat semuanya, yang kedua ada di luar Kairo. Dan di Kairo ada 5 titik dan di luar Kairo juga ada 5 titik. Ini Ustaz boleh disampaikan untuk proses pendistribusiannya kalau di luar Kairo seberapa jauh nih Ustaz? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau di luar Kairo itu kita mulai besok. Kita bagi 3 tim. Ada tim 2 dalam Kairo, 1 di luar Kairo. Nah, begitu kita. Nanti tim ini dia ada setidaknya 2 mobil. Mobil biasa ya buat kita tim. Yang kedua mobil frozen. Itu kayak mobil yang membawa dagingnya. Nah, gitu. Terus sekali jalan bisa sekitar 1 ton kalau nggak salah. Mobilnya kayak begini. Coba saya akan shoot ya mobilnya ya. Boleh Ustaz, mangga Ustaz. Mobilnya, itu mobilnya tuh. Masya Allah. Nah, itu mobilnya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit ya. Ini dibagi 2 bagian, teman-teman. Ini ada yang sebelah kanan penyembelihan. Nah, ini penyembelihan semua nih. Yang sebelah kiri ini pemotongan dagingnya. Gitu. Baik, Masya Allah Ustaz. Ini Ustaz, kalau ini kan kita terdiri dari 10 titik nih Ustaz. Kalau boleh tahu biasanya sahabat-sahabat dari DT Peduli ingin tahu ini Ustaz, total penerima manfaat itu sekitar berapa banyak nih Ustaz? Dari 10 titik ini tadi. 10 titik, 40 kambing dan juga 20 sapi sekitar berapa nih Ustaz? Diperkirakan aja deh, boleh. Kalau saya perkirakan itu di dalam Kairo, dalam ibu kota Mesir, yaitu Kairo, ada sekitar 100, 2.100, 2.400 kepala keluarga.
Oh, dua Masya ribu Allah. satu kepala keluarga. Ya, itu dalam Kairo. Untuk di luar Kairo ada sekitar 300, 750, 1.500 kakak. Berarti sekitar 3.900 ya? Ya, tadi udah saya bilang. Dan semuanya ini sekitar 2.500. Mbak Iwan Jangkrik kan Mbak yang Mbak kasih saya. Iya. Oh, oh iya iya. Oh, ini ada kabar baru dari Ketua BSN kita, Ibu Peti Hamid. Dia mengatakan ada tambahan lagi ternyata, ada tambahan sekolah keluarga yang bayar. Ah, berarti ada 700 kepala keluarga yang tadi belum saya sebutkan. Bisa Masya ganti. Allah ini, Berarti Masya Allah total ini tadi yang jumlah yang... Oke, baik, Ustaz. Monggo, silakan dilanjut, Ustaz. Total yang berapa, di Ustaz? dalam Kairo 2.400 kakak. Yang di luar Kairo ada sekitar 2.100 kakak. Nah, itu ya simbolannya. Masya Allah, Masya Allah. Ini ayah bunda dan sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat DT Peduli dan juga sahabat-sahabat BSMI Mesir. Ini sudah disampaikan total penerima manfaat oleh Ustadz Zaki El Farouk. Bahwasanya jumlah yang tadi disebutkan itu jumlahnya bukan yang sangat sedikit. Ini berkat amanah titipan para donatur semuanya yang sudah menitipkan ke DT Peduli untuk disalurkan ke saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ke saudara-saudara kita, saudara-saudara Palestina kita yang di luar Palestina, yang khususnya di camp-camp pengungsian Palestina, sama-sama membutuhkan. Dan seperti tagline kami nih, sahabat-sahabat dan ibu bunda semuanya, kurban kali ini kita mengusung tema yaitu kurban impact, yaitu kurban yang berdampak. Ini kita berikan dampaknya kepada para pengungsi Palestina yang sangat membutuhkan dan juga dalam bentuk jangkauan yang sangat luas. Dan alhamdulillah sekali nih Ustaz. Ustaz ini boleh di kita wawancara. Ini ada anak Palestina nggak nih Ustaz di sini? Atau tidak ada nih Ustaz di sini sekitar sini? Anak Palestina ini tidak ada, Ustaz. Oh, Karena mereka masih itu, jauh Ustaz ya? karena ya, karena perlu diketahui, mereka itu Ustaz tinggal di rumah pengungsian, kisahnya. Dan di situ tidak ada kendaraan umum. Dan mereka pun nggak punya kendaraan pribadi. Jadi mereka nggak bisa pergi-pergi gitu. Makanya Hmm. selama ini mereka menunggu bantuan datang. Menunggu bantuan datang, kita datang ke sana, kita kasih bantuan berupa makanan, sembako, peralatan mandi, peralatan tempat tinggal gitu. Jadi mereka tidak apa, mereka pasti mau ya ke sini ya, lihat kurban, tapi mereka tidak ada kendaraan. Gitu. Ustaz boleh di-mention sedikit nih Mungkin Ustaz, besok apakah kalau boleh di-mention sedikit nih Ustaz, apakah kalau untuk para pengungsi Palestina itu bisa bebas kemana aja kalau di Kairo ataupun di Mesir lainnya Ustaz? dalam untuk pengungsi Palestina di Kairo di Mesir ini mereka ini apa namanya bukan terbatas ya, bukan terbatas dalam segi hukum tidak, tapi terbatas dalam segi finansial. Gitu. Hmm. Kayak misalkan tidak ada kendaraan, tidak ada uang buat transportasi gitu. Kalau buat pergi pergi ke daerah, misalkan daerah Tonto, daerah Aero, Andinati itu boleh, Ustaz. Tidak ada masalahnya. Tapi masalahnya memang kekurangan di finansialnya. Dan mereka pun di Oke, sini baik. kan proses penyembuhan, Ustaz. Penyembuhan, pemulihan, pengobatan, sehingga ya hanya istirahat pemulihan, operasi gitu. Sebagai ada yang dibawa pulang ke Jakarta, sama untuk operasinya. Karena mungkin di sini tidak memadai peralatannya, begitu, Ustaz. Baik, Masya Allah sekali Ustaz. Ini tadi saya sedikit mendengarkan kalau misalnya tadi sebelumnya menyampaikan kalau besok ada agenda apa nih Ustaz buat teman-teman BSN bersama anak-anak Palestina nih Ustaz. Boleh di-spill sedikit nih, ada agenda apa besok nih? Ada agenda menarik atau tidak nih Ustaz? Kira-kira nih. Kita sedang menunggu kabar terbaik nih Ustaz. Besok kita agendanya distribusi daging. Distribusi daging itu pagi sampai siang. Kemudian setelah zuhur kita ada makan siang bersama anak-anak Gaza Palestina di Mesir. Makan siang bersama. Karena gini Ustaz, kebetulan alhamdulillah tempat penyembelihan hewan kurban kita ini di sini kita kenal dengan ownernya, dengan bosnya.
dan dia pengen kita makan sama anak Palestina. Hingga kita besok setelah zuhur ada agenda makan siang bersama anak-anak Gaza Palestina gitu ya. Barangkali besok jika Allah memungkinkan, Allah Ta'ala mengizinkan, kita bisa live lagi kita. Setelah Masya Allah, kita makan berarti siang kita mereka, live lagi ya, Ustaz. ya, Hah? insya Allah Ustaz. Setelah kita makan siang mereka, setelah akbar kita distribusi daging ke rumah sakit Palestina di Mesir. Masya Allah sekali. Oh, ini berarti makan besar nih Ustaz ya di matamnya nanti Ustaz ya, Masya Allah. Iya, Ustaz, makan alhamdulillah. Karena ada sekitar 50 kilo 50 kilo daging kurban kita sisihkan untuk makan bersama anak-anak Gaza di sini. Ini Ustaz biasanya nih ya, ini para donatur kami senang sekali kalau misalnya melihat wajah anak-anak Palestina senang dapat bantuan dan sebagainya. Ini ada tidak dokumentasi yang akan disampaikan nanti Ustaz nih? Kami ingin banget nih dengan dokumentasinya nih Ustaz. Insya Allah Ustaz, nanti akan kita kirimkan dokumentasi distribusi ke anak-anak Palestina di Mesir, ke bapak ibu mereka semuanya, ke kepala keluarganya, kami akan dokumentasikan insya Allah. Mungkin besok Ustaz, karena kita hari ini lagi fokusnya pemotongan dan penyembelihan. Gitu. Baik, Masya Allah sekali Ustaz Zaki sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan yang sangat busy dan sangat hektik ini. Insya Allah kalau misalnya kita diberikan kesempatan, kita live lagi Ustaz ya, sambil melihat anak-anak Palestina lagi sedang makan besar dan sebagainya. Masya Allah waktunya Ustaz. Siap Ustaz, terima kasih banyak sudah Insya Allah meluangkan waktunya. sama-sama. Baik, baik Ayah Bunda dan sahabat-sahabat semuanya, ini cukup sekian live report pada kali ini bersama teman kami yang ada di Mesir, yang insya Allah daging-daging kurbannya Ayah Bunda titipkan untuk saudara-saudara kita yang berada di saudara-saudara Palestina. Ini insya Allah sekarang sedang proses penyembelihan dan insya Allah esok hari akan ada proses pendistribusian yang terdiri dari dua kota, yaitu yang pertama di Kairo, yang satu di luar Kairo, yang satu dan terdiri dari 10 titik, 5 titik berada di dalam Kairo dan juga yang 5 titik lainnya berada di luar Kairo. Baik, Ayah Bunda dan sahabat-sahabat semuanya, marilah kita cukupkan live report kali ini. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dan sudah saya mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayah Bunda dan sahabat-sahabat semuanya yang sudah menyalurkan kurbannya, yang sudah menitipkan donasinya, yang sudah banyak berbuat kebaikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina ataupun yang berada di luar Palestina. Kami ucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian, insya Allah hari esok akan kita live report lagi kalau diberikan kesempatan. Kita sama-sama melihat wajah anak-anak Palestina yang senang. Oh, ini Masya Allah. Ini lagi ada honornya. Oke, ini kita sapa terlebih dahulu nih Mbak Feti. Assalamualaikum Mbak Feti. Masya Allah Mbak Feti ini terlihat sangat hektik sekali Mbak Feti ya. Mbak Feti sehat nih Mbak Feti. Ya, Mbak Feti sehat. Masya Allah. Ownernya mana nih Mas? Ustaz Zaki. Oh, yang ownernya mana Ustaz Zaki? Owner dari Matam. Ini. Nah, ini yang pakai meja itu ini. Iya, Masya Allah. Tamam Ustaz. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi Ayah Bunda dan yang masih ingin berkurban untuk ke Indonesia juga masih bisa mengunjungi website dtpeduli.org dan mungkin bisa di closing statement nih sama Ustaz Zaki nih terkait tentang anak-anak Palestina nih Ustaz, Masya Allah. Bismillah ya. Jadi kita closing gitu aja ya. Betul Ustaz. Mengutip dari Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Itu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya kita semua adalah saudara, ikhwah. Maka setelah kita dikatakan sebagai ikhwah, saudara, apa kewajiban kita? Fa'aslihu baina akhwaikum. Berbuat baiklah, saling membantulah, saling menolonglah, saling mengingatkanlah dalam sesama kebaikan. Wattaqullah, yang kedua, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa balasannya? La'allakum turhamun. Semoga kita semua termasuk dalam orang yang Allah Ta'ala kasih rahmatnya. Barakallahu fikum.
Yang dari saya, Zatul dari Mesir, sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda dan sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang sudah ikut menyimak. Terima kasih yang sudah ikut hadir di media sosial baik YouTube, TikTok, Instagram, ataupun Facebook, ataupun media sosial lainnya. Insya Allah esok hari kalau misalnya kita diberikan kesempatan dan diizinkan oleh Allah, kita bertemu sama-sama melalui ruang virtual ini untuk melihat wajah kebahagiaan anak-anak Palestina. Saya Kevin Akbar dari DT Peduli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.